Saya Kristen kan? Saya Kristen sejak lahir. Wah, Kristen sejak lahir itu pakai pas. Itu pakai pas. Nah, tuduhan pakai pas itu dosa jadinya kan? Dia dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya dibaptis masih kecil. Saya tidak tahu kapan saya dibaptis, tapi orang tua saya baptis saya masih kecil. Oh iyalah, berarti atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti kita seiman bahwa Yesus itu Tuhan kan, Setia? Oh, Yesus itu Tuhan. Nah, Tuhan bukan Tuhan. Kayak pas ini ada raja. Dulu salah dengar nggak saya, Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan kan, benar kan? Ustaz Anapi kan Tuhan kan? Tuhan, bilangnya Tuhan. Tuhan. Coba Nabi bilang, Yesus tanya adalah lagi, tanya Tuhan. lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan, Manusia Tuhan Yesus. yang diurapi. Susah ngomong sama kayak pas udah disuruh baca original tag-nya, kita terangin Sayyid itu nggak mungkin namanya jadi Tuhan. Namanya Sayyid itu di Barnabas itu Tuhan. Kalau Tuhan itu Rob, tuh Tuhan. Nanti kalimat Rob itu bisa berubah. Robbul Baiti jadi tuan rumah, bukan Tuhan rumah. Gitu loh. Tergantung kosakata. Kamu diajarin bahasa yang bener aja kamu tetap ngeyel. Susah Bang Kepas kalau ngajarin orang ngeyel. Gitu loh. Tuhan di atas Tuhan tetap Tuhan. Raja di atas raja tetap raja, dialah manusia. Tapi bukan pencipta ya, Bang Setia. Yesus itu. Beda. Bukan ya? Esensi pencipta itu dialah yang satu-satunya yang disembah oleh Tuhan. Oh. Nah, Dengar itu pakai pas. Pakai pas monitor. Makin bukan dia nyedot rokoknya itu. Yang Kristen aja ini, si Setia ini. Benar kan Setia? Aduh. Lebih bagus saya Jangan ngomong sama Bang Kepas, janganlah kita menipu sesama kita, apalagi sama-sama kita orang Kristen itu jangan menipu. Kalau tertulis Tuhan, kemudian kau merubah menjadi Tuhan, itu sudah berbeda. Tuhan Coba itu kamu adalah di gereja manusia. Kamu begitu kamu ngomong, kamu bilang janganlah Yesus itu sebagai Tuhan. Apakah kamu nggak diusir? Diusirlah kamu, orang Kristen semua mengaku Yesus itu Tuhan, hanya kamu aja yang nggak mengaku. Kristen abal-abal gini lah kalau Kristen abal-abal. Terima kasih penyampaian kamu Bang Kepas. Saya memang tidak memiliki denom karena orang Kristen yang sesungguhnya itu pengikut Yesus tidak mempunyai denom. Masalah denom inilah yang kemudian menjadi bertabrakan antara gereja satu dan gereja yang lain sehingga tidak saling mengunjungi. Beda denom, beda gereja. Padahal sama-sama bait suci, satu kitab yang sama. Kenapa kemudian berbeda-beda gereja, berbeda-beda pengajaran? Kalau kita bersumber dari satu kitab, maka kita ikuti kitab itu. Bukan kemudian kita mendirikan sekte-sekte atau denom-denom. Itu yang sesat. Dengar itu pakai pas. Gitu. Saya tambahkan lagi ya. Yesus itu datang untuk Bani Israel, Yesus itu datang untuk domba-domba yang tersesat, Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat yang dibawakan sebelumnya oleh Musa, Yesus itu datang bukan membawa agama, apalagi agama Kristen, tetapi membawa pengajaran dan aturan-aturan hukum untuk melengkapi hukum-hukum yang diberikan oleh Musa sebelumnya. Jadi denom-denom tadi seharusnya tidak ada dalam pengikut Kristus. Lanjut Bang. tanggapi Dan Kepas. saya yakin itu tanpa perpuluhan gereja akan sepi. Karena kebanyakan pendeta dan pelayan Tuhan itu makan dari uang-uang hasil kolekte, hasil perpuluhan. Betul, saya saksi hidupnya. Betul, keluarga kami kan juga memperhatikan gereja, mana membangun gereja. Jadi kalau begini ya, kalau gereja mau renovasi, keluarga kami ditelepon, terus keluarga kami nggak tanggung-tanggung menyumbang gitu. Ya namanya untuk kemuliaan Tuhan. Gimana sih? Sama juga kayak Lain Islam. Bang Kepas, Mau bangun masjid lain Bang Kepas. Ya, jor-joran Jadi juga. Gimana sih? jadi Konsep beragama jadi kamu? begini Bang Kepas. 10% dari perpuluhan itu, 10% dari hasil yang kau dapat itu munafik kalau seandainya orang gereja-gereja itu tidak megah. Gereja pasti megah kalau hanya untuk membangun gereja dari 10% penghasilan kamu. Tapi kemudian meja yang digunakan itu saja. Dari saya kecil sampai saya besar, saya lihat masih ada itu meja-meja, kursi-kursi yang kita pakai. Itu.
Tidak ada renovasi. Renovasi seperti apa yang Anda maksud? Paling atapnya bocor diganti. Tapi tidak ada megah-megah itu namanya gereja. Padahal 10% dari hasil kamu itu adalah bagian dari perpuluhan, bagian dari bait Allah itu, bait suci. Kok jadi kamu Setia lebih tahu? Kamu pun nggak gereja. Ditanya dibaptis, saya nggak tahu. Waktu kecil saya dibaptis. Tanya dulu ibu kamu. Dibaptis pakai air comberan Pak, saya mau tanya, kamu dibaptis itu umur berapa rupanya kau waktu dibaptis? Saya dibaptis umur 8 hari, dibawa ke gereja KBP. Oke. Apakah 8 hari kamu mengetahui kamu dibaptis? Tengah, saya dibaptis umur 20 tahun di Batam. Bang Saya Setia, bisa setan. Ya, pakai pas ini sebelum dia lahir dia sudah dibaptis. Boleh jadi, boleh jadi. Ngeri ya. Saya baru dengar itu. Saya Itu dengar dengan- ya Setia ya, dengan ini tuh. Setia. Saya 2 kali dibaptis. Umur 20 tahun saya dibaptis di Batam. Terus saya bisa mengusir setan. Apalagi kayak kamu yang mengaku Kristen tapi nggak dibaptis. Aduh, Masya Allah. Tapi Kenapa pakai kamu pas- cuma 2 kali dibaptis pakai pas? Kenapa cuma 2 kali? Dibaptis itu 1 kali, bukan 2 kali. Kalau 2 di kali itu HKBP berarti kamu 2 kali dipercik. disucikan. Setia, kamu nggak tahu, nggak usah sok tahu tentang gereja kami. HKBP itu dipercik. Makanya Itulah saya perbedaan antara denom-denom ya, saudara-saudara ya. Gara-gara denom yang mengajarkan adalah penyesatan-penyesatan yang kemudian banyak. Berbeda denom, berbeda gereja, berbeda tata cara peribadatan. Makanya kan saya dibaptis di Batam itu oleh gereja karismatik gitu loh. Makanya apa? Kita udah dewasa. Artinya apa? Kita mau lahir baru. Gitu. Kenapa nih ya Desetia ya? Kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena ada peluang saya nanti punya istri 2. Di dalam keluarga saya nggak ada satupun keluarga kami yang menikah 2 kali. Nggak boleh. Karena apa? Itu dilarang. Gimana kamu mau setia kepada Elohim Yahweh sama istrimu aja kamu nggak setia? Kenapa kamu nggak bisa mengalah kepada istrimu? Kenapa kamu nggak bisa mencintai istrimu dengan Elohim baik? Yahweh apa Yesus? Kepas. Elohim Yahweh apa Yesus? Tuhan Yesus Elohim Yahweh Pak Ustadz. Oke, sebentar. Bang Zuma, Gurunda monitor Bang Zuma, silakan masuk langsung. Ini 2 Kristen yang berbantah-bantahan. Tafadhol Bang Zuma. Iya baik, Masya Allah. Ya. Jadi saudara Kefas, saudara Kefas, Manggilnya sampai 2 kali, orang baptisnya 2 kali di Bang Zuma, makanya banyak dosanya, dia harus 2 kali panggil dia. oh begitu ya. Usaha Nabi. Saya nyimak Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Lanjut. Saudara Kefas, Jawab lagi pas. Lanjutlah Bang Juma. Kan udah saya bilang saya nyimak Bang Juma. Lanjutlah. Tuhanmu Yesus, Bang. Elohim Yahweh, Yosua Hamasya, Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus, kalau dia tidak diberi nafas kehidupan, hidup nggak dia? Ya dia kan Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Tetap Bukan di mana itu. pernah dia mati. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesusmu itu kalau tidak diberi kemudian napas hidup, apakah dia hidup? Ini bukan masalah diberi hidup atau tidak diberi hidup Bang Juma. Kalau begitu nanti saya digiring pasti. Itu kan berarti kan yang bukan dia Tuhan Yesusnya. Kan jadi ke situ nanti saya tahu pemikiran Bang Bukan. Juma. Ini pertanyaan. Ini kan kita manusia, yang membedakan kita manusia dengan hewan itu apa, Saudara Kepas? Akal. Nah, kalau kita memilih pakaian, yang menjadi dasar pijakan kita memilih akal atau tangan? Akal. Kalau kita memilih makanan yang mana kita mau makan, akal atau mulut? Akal lah. Akal. Kalau giliran memilih Tuhan, pakai akal atau tidak? Kok pakai Roh Kudus lah pakai. Itu kan, tengoklah bedanya kan. Milih makanan pakai akal, milih
pakaian pakai akal. Hal yang menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya nggak pakai akal. Lucu kan? Disinilah hebatnya. Disinilah hebatnya orang Kristen ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa kalian itu hanya setan yang menjanjikan, setan yang membangkitkan angan-angan kalian. Nah itu. Nah sekarang kalau ditanya, pada saat kita kecil, kita tak ada pilihan. Apa yang disuguhkan orang tua kita, itu yang kita makan. Apa yang diserahin pakaian untuk kita pakai, itu yang kita pakai. Giliran kita dewasa, orang tua nggak kasih lagi kita pilihan. Seketika apa yang kita mau makan, kita pilih sendiri berdasarkan akal kita, sesuai dengan pengakuan saudara. Apa pakaian yang ingin kita pakai, sesuai dengan pilihan saudara, sesuai dengan akal saudara. Tapi kenapa ketika Anda dewasa, bahkan sekarang Anda saya lihat bulu alisnya sudah mulai berguguran, gigi juga sudah mulai satu persatu izin pamit. Kenapa justru Anda tidak menggunakan akal? Milih Tuhan. Maka muncul pertanyaan, karena di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Sekarang kalau Yesus tidak diberikan kehidupan, Yesus itu hidup gak? Oke, Pak. Yesus itu rekarnasi dari Elohim yang dimana Filipi 2, 5 sampai 11. Ya, saya dia tidak memakai rupa seorang hamba. Saya tidak yaitu tanya dia itu. mengosongkan dirinya. Saudara Karena Kepas, itu ketika Bang Juma mengatakan apakah ketika Allah memberikan napas, jadi larinya ke situ nanti. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Orang dia diberikan napas. lah iya memang. Kan memang kayak gitu. Kan jadi ke situ nanti alur apa memang ke situ alurnya. kita. Artinya Anda sedang diterapi untuk menuju kepada keadaan waras. Bang Juma, sebelum gini loh Bang Juma, bertanya Bang Juma, alurnya saya udah tahu mau kemana. Saya udah sering gini loh. Berarti pada saat ini Anda sadar kalau diri Anda itu dalam keadaan sakit ingin disembuhkan, tapi Anda gak mau sembuh. Kan begitu poinnya. Anda sadar diri Anda sakit. Saya datang sebagai dokter akal, ingin ngobati akal Anda gak mau. Apa buktinya? Anda tahu, oh ini tujuannya Bang Zuma ini mau mewariskan saya nih. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Nah, Yesus posisinya dimatikan dan dihidupkan. Gimana ini? Maka muncul pertanyaan, Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Dia Elohim Yahweh, dia yang menciptakan langit. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia bagaimana mungkin? Filipi 2, 5 ayat 11. Mari kita baca. Iya, saya tidak mau bisikan-bisikan Yohanes yang bintang Supaya timur, 1400 Yesus bintang tercerahkan, timur Bang itu. Juma. Saya nggak peduli dengan itu. Saya tahu Sudah saya Anda juga, pengikut Yesus bintang timur. Saya paham. Ini saya sedang menerapi akal sehat saudara. Saya bertanya, Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan. Yang kamu sembah bernama Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Dia tetap hidup karena dia Yahweh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia tetap hidup sebab dia adalah Elohim Yahweh, sedangkan Elohim yang diimani oleh orang Yahudi yang menghidupkan dan yang mematikan. Yesus duduk pada perkara itu kagak? Gini loh Bang Juma, Yahudi beda dengan Kristen. Iya, Tuhan itu ada berapa rupanya? Tuhan itu ada berapa rupanya? Satu.
Tuhanmu satu, Yahudi satu, berarti ada dua. Bukan satu itu semua yang disembah. Tadi Yahudi katanya itu beda. Bukan. Tadi katanya beda. Konsep dalam beragama begini, Yahudi dan Kristen itu yang disembah Yahudi itu sebenarnya Tuhan Yesus yang mereka Mulai kacau kan? Memang kamu kacau, memang rusak kamu ini. Kau memang rusak. Sudah kubacakan dalilnya, Ulangan 32:39. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Yesus masuk enggak dalam kadar itu? Menghidupkan dan mematikan. Yesus ini masuk enggak kadar itu? Masuklah. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, yang dia menghidupkan, yang membangkitkan orang mati. Itu kan? Mulai kacau kan? Mulai kacau kan? Kisah para pewarta 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang itu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret. Dia menjadi orang pilihan Tuhan untuk menjadi perantara dengan pembekalan kuasa berupa tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan itu melalui perantaraan wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya kan saya bilang, Bang Juma, kalau Bang Juma mau berdoa, hadirkan dulu Roh Kudus, Roh Allah. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang itu. Karena Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu bukan yang datang kepada orang Kristen. Coba lihat. Coba kamu lihat. Saudara Kefas. Saudara Kefas, dengarkan saya baik-baik. Kefas, jangan bebal. Dengarkan saya. Di dalam kitabmu diterangkan kemudian Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Betul atau betul? Iya. Sekarang antara konsep yang ada pada saudara Setia dan konsep yang ada pada Kefas, satu enggak? Satu konsep enggak? Ini si Setia enggak Kristen ini, Bang Juma. Mulai. Kau beginilah, Kepas. Saya paling benci saya. Jangan begitulah, Kepas. Saya tidak pernah mengatakan kamu itu bagian dari orang-orang luar yang tidak mengikuti Yesus. Ini Saya tidak pernah menjudge orang ya. Tidak pernah saya menjudge orang, Kepas. Mana ada Kristen menyangkal Yesus sebagai coba Tuhan? lihat. Apa ini? Bagaimana mungkin jika tertulis Tuhan kau paksakan menjadi Tuhan, Kepas? Itu di coba lihat. Yohanes 13 ayat 13. Setia kamu baca firman enggak ya Yohanes 13 Apa ini kalau sudah kayak begini ini apa ini? Agak susah memang saya menjelaskan ini. Coba. Saudara Setia diam dulu biar ku terapi orang ini. Mudah-mudahan dia masih bisa sehat. Saudara Kepas, Anda lihat sendiri kan? Saudara Setia ini orang Kristen. Anda juga mengaku Kristen. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6, 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13, dan juga diterangkan dalam 1 Korintus 1 nomor 10, Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Di mana Roh Kudus ini bekerja? Kalian tak bersatu. Sama-sama punya Roh Kudus. Agama Kristen memiliki Roh Kudus karena dia. Lalu kenapa beda-beda Roh Kudusmu itu kenapa beda? Roh Kudusmu kenapa beda? Kalau kami di Islam dengarkan saya. Bukti bahwa Roh Kudus sebagai pemersatu itu ada di Islam. Kutanya dulu, Ustadz Hanafi monitor. Ya, Ustadz siap. Hanafi monitor. Ya, Nama siap. Tuhan kita siapa, akhi? Allah. Nama Nabi kita siapa? Muhammad Nabi. Masya Allah. Akhi Arif, nama Tuhan kita siapa? Umat Islam yang ada di Komal ini buka semua mic-nya, sebut nama Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita semua kompak. Artinya Roh Kudus itu bekerja di kami. Karena Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Nah, giliran saudara Kepas dan Seth ditanya, siapa Tuhanmu? Yang satu bernama menyebut Yesus, yang satu menyebut Elohim. Mana yang betul? Saudara Kepas, kembali kepada pertanyaan. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak dia? Saya udah tahu alurnya ini nanti mau kemana. Saya udah tahu. Kenapa Anda tidak berani?
Kenapa Anda tidak berani menjawab? Karena Anda menemukan diri Anda bertuhan kepada makhluk yang kadang hidup, kadang mati. Betul? Maaf, Anda menyembah kepada makhluk Tuhan yang dihidupkan dan dimatikan. Nah, itu tepatnya. Betul? Filipi 2:5-11. Dia memakai Mati nggak dia? seorang hamba. Iya, mati nggak Ya, dia? Mati nggak dia? mengosongkan diri. Mati nggak dia? Kedagingannya. Nah, mulai Kedagingannya, keilahiannya kedagingannya. Sekarang Elohim yang kau katakan Tuhan itu ada nggak dagingnya? Ada ketika di bumi. Nah, berarti Elohim itu mati. Enggak, keilahiannya kan di Iya. surga, Bang Juma. Tadi kamu katakan Elohim punya daging. Sekarang giliran mati ada di surga. Yang mana yang betul? Tuhan kau ada berapa rupanya? Kenapa gini ya, Bang Juma ya? Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa? Udah jawab aja. Jawab Tunggu aja dulu. kalau gitu. Jujur aja. Yesus kalau tidak diberi kehidupan mati dia, betul? Kenapa ilahi itu tidak membatalkan penyaliban Ya, itu? bukan di situ, bukan di situ. Bukan di situ. Bukan di situ. Tidak binasa Bukan di melainkan hidup situ. yang kekal. Bukan di situ. Tuh. Bukan di Nanti situ. Bukan di situ. Pertanyaan saya enggak kena sampai ke situ. Itu ketinggian. Angan-anganmu ketinggian. Pertanyaan saya, berdasarkan Yohanes 5:26, Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Ini udah tahu saya alur jawabannya, nanti pertanyaan kedua pasti muncul lagi. Enggak, jawabannya apa? Yesus itu Elohim Yahweh tanpa Bukan itu pertanyaan saya. Siapakah Yesus itu? Itu bukan yang saya tanya. Yesus tanpa diberi Pertanyaan kehidupan, yang itu hidup gak tidak dia? harus dijawab. Kenapa tidak harus dijawab? Karena Bang menjebak. Juma sudah beda menafsirkan itu. Loh, Yesus sendiri loh mengatakan dirinya bahwa dia itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 5:26 pun dikatakan demikian juga diberikan kehidupan kepada Yesus agar Yesus memiliki kehidupannya sendiri. Pertanyaannya, Yesus kalau tidak diberi kehidupan hidup gak? Iya. Cuman ya kita berarti murid tadi Cemana tidak ya ada kita? Aslinya. Yesus kalau tidak diberi kehidupan hidup kagak? Kan udah saya bilang Apa itu? pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kenapa? Kenapa? Pastinya nanti pasti Kenapa? saya bilang nanti ketika saya jawab berarti Tuhan kamu dua. Kalau enggak berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi terus? dua. Saya tahu pasti alurnya pasti ke situ. Tidak, bukan itu. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus tanpa diberi kehidupan hidup kagak? Yesus itu Tuhan, nggak diberikan pun dia tetap Tuhan. Ini sudah dikatakan Yohanes 5:20 kok Anda bantah gitu loh. Boleh enggak Anda membaca 1 Korintus 15:28? Boleh enggak? Silakan Pak Ustaz supaya didengar 1.700 orang ini. Dirimu lah yang baca, janganlah aku yang baca. Bang Jumanya yang makanya terkadang gini Alamak. Bang Juma yang mengkorek terus disuruh Bang Juma lagi saya membaca kitab suci yang sudah saya baca. Oke, saya bacakan. Dengarkan Supaya pelan-pelan. 1.700 orang ini tercerahkan gitu Oke, Bang dengarkan Juma. pelan-pelan, dengarkan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus kemana pada saat itu? Putus-putus Pak Ustaz, putus-putus Bang Juma, putus-putus tadi itu. Alasan. 1 Korintus 15 nomor 28. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Nah, tuh Yesus hilang Yesusnya. Gimana tuh? Gimana ini Kepas? Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Karena Yesus Ya itu udahlah. makhluk.
Benar nggak? Benar nggak? Kalau Yesus itu kalian makhluk. belum seberapa seperti Yahudi, lebih keras lagi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus Itu tidak pernah ditanya mengajarkan pakai dirinya Tuhan. Pertanyaan Iya, saya, benar nggak Yahudi. Yesus itu makhluk? Orang Farisi dan orang Saduki, mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia disalibkan. Mana ada Yesus Tuhan, tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Makhluk apanya sekarang? Enggak, saya tanya, benar nggak Yesus itu masuk dalam golongan makhluk? Enggak lah, Yesus itu Tuhan. Nah, ini dia. Berarti Anda membantah semua data yang notabene Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Coba Anda baca. Dia Kristen tapi tidak punya kitab Bible, Gurunda. Nah, itu dia Punya. makanya. Al-Quran pun di sini ada. Ini mau saya Ya udah, beda kau kitab baca beda. 1 Korintus 15:48, baca cepat. Kita mau dengar. Oke, pas baca, Bung. Kamu tahu nggak teknik-teknik yang kau gunakan? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Teknik menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya kamu hanya menipu diri kamu sendiri. Kepas. Ini kalau kayak begini caramu berdebat, nyata ada di dalam Bible, nyata irasional, kamu bela. Kamu mengatakan tidak, padahal ada. Maka yang mendengarkan Kristen yang sudah ragu tentang agamamu, semakin ramai bersyahadat. Udah jelas. Nah, sekarang kau baca 1 Korintus 15:48, coba. Berani nggak kamu baca? Semua itu bisa dipatahkan Yohanes 13. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Ya, 1 Korintus 15:48, coba kamu baca. Kayak tandalan Yohanes 13:13. Coba kamu Iya. baca. 1 Korintus 15:48, coba kamu baca. Bang Juma, Yohanes 13 itulah yang jelas bahwa kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya udah jelas, itulah aku. Berarti sudah mengakui itulah aku. Bahasa Yunaninya apa? Nah, kan kembali lagi ke Elai lagi, gugatan lagi. Emang Yesus bahasa Indonesia waktu itu? Bukan masalah Indonesia ini. Bang Juma. Ini semakin ramai orang mualaf nanti kau buat. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Nah, Jawab dulu Setia. Jawab dulu Setia. berarti kamu Yesus bilang itu kamu makhluk. Berarti Yesus Saya itu jawab. makhluk. Apa yang saya jawab rupanya Itu pertanyaan Bang Pas. Juma. Kamu jawab dulu, Saya- kamu jawab. Ada kan licik Oke, dia terima kan. kasih Bang. Saya dikasih waktu. Kayak Belanda dia Tapi ini yang kipas. ngasih waktu saya ini adalah Kipas, bukan Bang Zuma ya. Iya, kamu kan Kristen. Masalahnya kita di sini Kristen. Oke. Kau bilang Kristen. Konsepmu dulu. Kau kan suka-suka hatimu cara Oke, menafsirkan. terima kasih. Terima kasih Bang Kepan. Saya satu-satunya Kristen yang kemudian tidak mempercayai Roh Kudus itu adalah roh yang dimiliki oleh kita umat Kristen. Roh Kudus itu adalah roh yang ada pada manusia, keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini. Matius 26 ayat 41. Diam dulu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh itu mau bagaimanapun juga dia penurut. Semua roh yang ada pada diri manusia itu penurut tapi daging lemah. Kamu menafsirkan roh Itu dari Tuhan itu sang pencipta. Jadi roh itu Makanya kudus. kamu itu ketika sekolah jangan ngantuk belajar. Macam pintar aja. Disuruh baca 1 Korintus 15:48, nangis. Gini, Suruh orang yang jawab. Kamu membaca Dasar kalimat cuplis. aja,
membaca kalimat aja, nggak bisa kamu menafsirkan, menjelaskan itu dengan benar. Sekarang Sekarang menurut Yesus itu pertanyaan makhluk saya atau buat bukan? si Kepas. Udah kamu nggak usah bicara lah, saya kirain kamu Kristen. Udah kamu mute. Saya kirain tadi kamu konsep kamu Kristen sama, rupanya berbeda, bertolak belakang. Beliau Karena ini kau sudah yang mulai merubah kitab kita. sehat. Udah sehat beliau ini, Kepas. Kamu aja yang masih sakit. Nah, saya ulang pertanyaan saya, Pas. Yesus itu masuk dalam kelompok makhluk atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dalilnya 1 Korintus 15:48 dicoret. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu dibantah oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Apanya dibantah? Ah, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 31. 14:31. Ayo, berani tak kau baca? Berani gak kau baca? Saya baca semua itu. Apa coba. Bang Juma aja, kan Bang Juma yang mengkorek. Coba kamu baca Nanti Yohanes kalau saya- 14:31 untuk membantah dalilmu. Yohanes 13:13. Ayo. Berani enggak? Enggak, Bang Juma aja sampaikan. Kan Tidak, Bang Juma yang mau menyangkal. Kan Bang Juma yang mau menyangkal Yesus itu Tuhan. Bukan untuk membantah konsep ketuhanan yang kau usung berdasarkan Yohanes 13:13 yang adalah Tuhan di sana. Silakan Anda baca Yohanes 14:31. Yesus mau agar dunia tahu kalau dirinya itu apa? Tuhan. Mana? Coba kau baca dalilnya. Yohanes 13 ayat 13. Kembali Yohanes situ. 14:31. Baca. Yesus mau agar dunia ini tahu kalau dia itu apa? Tuhan. Mati meja. Aneh orang ini. Ada sakit-sakitnya memang orang ini. Bukan begini loh Bang Juma. Makanya Bang Juma kalau mau baca Saya salah lagi. Coba kau baca Yohanes 11 kalau gitu. Yohanes 11. Coba. Kalau itu kau tolak, kau baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Jawab. sebagai Tuhan lah. Nah, coba kau baca Yohanes 11:42. Di 1, situ semua terkandung 2, di 3. Baca. Baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dia juru selamat. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Kan dibilang kau guru dan Tuhan itu, ya kau sudah menyebutkan. Itu tanya aku jawab. guru dan Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Tuhan lah. Allah. Coba kau baca Yohanes 11:42. Di samping itu Yesus menebus dosa. Mana ada selain Baca Tuhan Yohanes menebus dosa? 11:42. Saya mau tanya dulu, kamu itu botak karena berpikir atau karena apa? Bukan, udah jelas Bang Juma beda penafsirannya. Makanya Bang Juma salah-salah mulu bicara mulai tadi. Saudaraku Kepas yang cantik, kamu baca Yohanes 11:42. Baca dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikuti Yesus nih. Kita ikuti keinginan Yesus. Dia mau dipercayai sebagai apa? Kita ikuti. Kalau kita ini murid, pengikut, kita ikuti apa maunya. Yesus maunya dipercayai sebagai apa? Jawab dulu. Baca Yohanes 11:42. Kepas. Udah enggak, sampaikan aja Bang Juma. Kan Bang Juma yang mengkorek supaya dengar orang ini semua yang 1.700 Supaya orang. kamu tahu, Bang. Yesus Saya itu mau Bang dipercayai Juma. sebagai apa, Bang? Bang izin Bang Juma. Bang Kepas ini dia mengaku memang Kristen, oke lah. Tapi dia tidak pernah sama sekali buka Bible untuk membaca. Sama Pantasan sekali. dia gundul. Dia gundul ini bukan karena belajar Setia. Bible. Dia Setia, botak karena dia saya berpikir sudah baca bagaimana dari caranya Kejadian sampai membuat sekte baru.
Setia saya sudah Kesimpulan membaca dari sampai Wahyu. Yohanes 11 ayat 42 itu Kepas adalah, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kesimpulan dari ayat 11:42 Yohanes. Iya, udah tahunya aku apa yang masuk Bang Juma itu, nggak usah kau ajari apa. Kau ikan tidak pernah berenang. baca Bibel, makanya jangan kita ngaku-ngaku Kristen kalau kita tidak pernah gini baca loh, Bibel. Setia, ini udah ngomong kamu bolak-balik sama Bang Juma dari kemarin-kemarin Komal kemarin gitu loh. Itu tuh aja pertanyaannya. Itu tuh aja nanti ini nggak asli. Ini yang palsu itu, yang Yohanes 13 itu Tuhan bukan Tuhan. Itu tuh aja. Di situ aja Ya nanti. kalau saya memang percaya Tuhan karena memang tertulis Tuhan bukan Tuhan. Alkitab apa sih yang kau pegang? Kok Alkitab apa? Alkitab ya Bible ya, bukan Alkitab apa? Bible bukan Alkitab. Pertanyaan kamu ini aneh. Ala Umah, udah bisa. Biar sadat dulu kau. Kenapa rupanya kau yang mensadatkan saya? Ya gimana kau, kan udah ku bilang samamu. Kau Kembali Kristen, kafir tapi lah. nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kau bilang kau Kristen, lebih bagus kau ala Umah. Kalau tertulis Tuhan, kemudian kau menjadikan Tuhan, bagaimana mungkin Kepas? Nanti lu menyangkal Yesus, tanggung jawab lu ya. Gua nggak mau lagi gua membela lu nanti di penghakiman. Nanti datang Tuhan Yesus. Kenapa pula kau yang membela saya? Di situ tertulis Tuhan, kau yang memaksakan jadi Tuhan. Kau lah Ini yang kan diusir Tuhan, di ini kan- Matius 7 itu. Tuhan kan punya CCTV, nggak bisa hilang. Lu sekarang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. CCTV Tuhan nggak bisa hilang. Kalau CCTV Polri bisa dirubah-rubah. Apa kau bawa-bawa Polri CCTV-nya bisa dirubah-rubah? Fitnah itu. Bukan fitnah, CCTV yang siapa itu si Ferdi Sambo itu bisa dirubah kalau CCTV Gak Tuhan usah itu. kau bawa-bawa ke sana, CCTV di Ruko, di Alfamart, ngapain kau bawa Polri? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Benci Ini kali kau dia. rupanya sama Polri. Bukan, dengar dulu. Lu Setia, sekarang lu bisa selamat lu. Lu sekarang ini kamu didengar kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Oke? Kalau kamu Saya Kristen, tidak pernah menyangkal Yesus, tertulis Tuhan, kau yang menyangkal itu kemudian. Bagaimana mungkin Tuhan kau jadikan Tuhan? Yesus Kau yang itu merubah-rubah kata Yesus. Jangan kau merubah, jangan kau menambah atau kau mengurangi isi kitabmu. Kau yang menambahi di sini, kau yang merubahnya di sini. Coba kamu on cam buka Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Oke, yuk on cam kamu buka. Disuruh kamu baca Yohanes 11:42 malah keluar-keluar kamu Kepas. Bukan, dia kan Kristen. Baca Yohanes 13 ayat 13. Oke, on cam kamu supaya saya lihat Alkitab kamu. Apa di situ? Tuhan atau Tuhan? Saya itu Kepas kembali kepada kitab asli, kembali kepada kitab kita yang ditulis di Yunani. Jangan lagi kau merubah kalau sudah tertulis Tuhan, bagaimana mungkin kau bilang Tuhan. Kamu pun Ini tak yang kau rubah gereja. itu sendiri. Seolah kamu mau mengembalikan lapet. Bodat. Gimana kamu bilang kamu Disuruh mau baca mengembalikan- Yohanes 11:42 nggak berani. Takut sama ucapan Yesus sendiri. Bukti bahwa kamu itu musuhnya Yesus. Saya tiap hari baca tuh perkataan-perkataan Yesus. Kamu sendiri takut membacanya. Masuk si Mariam. Lucu ente ini. Aduh. Kamu memusuhi Datang tamu pernyataan-pernyataan Yesus. Benarlah kata Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahaya itu. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, Yesus akan menjadi musuh bagi dia yang menyembahnya. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang saya meminta Anda membaca sabda Yesus. Beranikah Anda membaca Yohanes 11:42? Yesus mau dipercayai sebagai apa? 1. Mau dipercayai sebagai pamong praja. 2. Mau dipercayai sebagai polisi. 3. Yesus mau dipercayai sebagai TNI. 4. Dia mau dipercayai sebagai Tuhan. 5. Dia mau dipercayai sebagai Rasulullah. Mana yang betul?
Baca Yohanes 11:42 supaya kamu tahu Yesus itu mau dipercaya sebagai apa. Kalau kau pengikutnya, ikut percaya sesuai dengan apa keinginan Yesus. Ini orang tidur dibangunkan tapi pura-pura Putus-putus Bang Juma, putus-putus suara Bang Juma. Ini merah di sini, 2 merahnya. Ya udah, bacalah Yohanes 11:42 baca. Kita mau dengar semua kamu yang membaca. Silakan. Udah saya baca itu Bang Juma semua. Terkadang jadi kembali lagi saya seperti umur-umur 14 tahun, 13 tahun harus baca dengan seksama. Itu udah saya baca. Udah Setia, jangan kamu Kristen lagi, kamu ngaku-ngaku Kristen, kamu nggak Kristen kamu. Begini, Udah jangan sebut senggol saya. Kau memaksakan Kamu nggak saya dibaptis. membacakan Yohanes Kamu ngaku 13 ayat Kristen, 13 tapi tentang gini loh, kamu tentang ngaku Kristen, apa tapi rupanya nggak kau ambil di dibaptis. situ. Ah, udahlah, malas aku ngomong sama lebih bagus kayak si Itu Maria, cara aku mencuci pernah dibaptis kaki 3 saja kali yang kau lepas belajar di katanya. situ. Basuh membasuh, apa itu? Apa mencuci ilmu yang kau kaki? dapat dari basuh membasuh? Apa yang kau dapat Udah, di kesimpulan kamu dari nggak Yohanes usah 13 ayat 13 bicara basuh membasuh Mariam. itu? Mariam udah mualaf. Si Mariam udah mualaf. Kamu belum mualaf. Masalahnya kamu ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya Udah lagi lanjut, belajar, Mariam. saya lagi belajar. Nah, ya udah diam aja, mute aja dulu kalau masih belajar. Di situ, aduh, sudahlah. Yohanes 11:42 baca dulu. Berani nggak? Kau kok antikristus jadinya? Ini lucu nih. Ada pengikut Yesus tapi antik Yesus. Baca lagi pas. Pokoknya sudah saya beritahu kalian ya, Yesus itu Tuhan. Masalah kalian menerima atau tidak, Baca Itu dulu kembali lah. Susah kali lah dibilang. saya sudah punya gini loh, saya sudah menghadirkan Roh Allah, Roh Kudus, bahwa dengar dulu Bang Juma, bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika saya Baca berdoa, dulu. saya memanggil Roh Allah, Roh Kudus, agar apa? Agar saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kepas. Disuruh dia baca Yohanes paksakan- 11:42 berat kali. Iya Bang, dia memaksakan saya membaca Yohanes 13 ayat 13. Ini ajaran yang membingungkan saya juga. Ya, silakan, Berarti silakan. sebentar nanti dengar- saya terapkan. Di sini lagi ibadah Saya terapkan Isa, ini. silakan. Saya menerapkan kemudian Sudahlah, ajaran 13 ayat 13. Sebentar saya datang teman saya basuh kakinya, saya cuci. Nanti teman saya mencuci kaki saya dan itulah kami akan lakukan terus menerus, ya. Setiap kaki kami kotor, kami saling mencuci kaki. Inilah pengertian dari ajaran Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Itu yang kau pahami di situ. Dibaptis. Memangnya pakai pas, mohon izin menanggapi Gurunda. Memangnya dalam Yohanes 13 ayat 13 Anda sudah membaca original teksnya. Apa yang disebutkan di situ? Pengertian dari original teksnya. Pakai pas. Semua Dengar itu dulu seolah pakai pas. Alkitab ini palsu. Terus mananya yang tunjukkan dulu Bukan kitab palsu. palsunya. Original terus teksnya berulang kali. Seolah-olah palsu itu Berulang kali Alkitab. saya terangkan dan berulang kali saya tunjukkan kepada Pak Kepas kemarin. Dari kemarin Yohanes 13 ayat 13 itu saya tunjukkan bahwa original teksnya itu bukan merujuk kepada suatu pencipta atau Tuhan, tetapi Tuhan, junjungan. Ya. Tuhan. Ngerti nggak Tuhan? Rabi. Orang Yahudi sering memanggilnya Rabi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan pencipta? Sementara Ulangan 18 ayat 18 mengatakan dibangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu. Orang Yahudi sama seperti Musa. Kalau kita memakai pandangan Alkitab akan mengatakan hal demikian. Siapa nabi tersebut di Ulangan 18 ayat 18? Ternyata Yesus. Bagaimana Anda bisa menaikkan derajatnya menjadi seorang Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak mau dikatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Tetapi dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarlah hai Allah Tuhan kita semua, termasuk dia. Bagaimana Anda bisa membantah dengan perkataan tersebut?
Sementara di Yohanes andalan Anda, firman andalan Anda itu adalah salah penerjemah, salah jawaban pengertiannya. Ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan. Mister, ya, Lord. Ngerti arti Lord? Jadi bahasa Yunani yang Anda bawa itu, ya, atau perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris. Barulah Indonesia menerjemahkannya ketika penjajah masuk ke Indonesia. Ya. Arti itu diterjemahkan dalam arti Lord